Apa sih sebenarnya price action itu? Bagaimana cara kita menggunakan price action untuk meramal tren, reversal, dan breakout secara akurat? Tonton video ini sampai habis jika Anda ingin tahu rahasianya. Link pendaftaran ada di kolom deskripsi. Silahkan mendaftar sekarang juga. Jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman dan ke grup-grup trading Anda. Jika Anda punya pertanyaan, kritik, ataupun saran, silakan tulis saja di kolom komentar. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dulu di channel YouTube ini agar tidak ketinggalan setiap update tentang materi trading gratis yang saya upload setiap minggunya di channel YouTube ini. Saya juga mengundang Anda untuk hadir di live trading signal saya yang saya selenggarakan di channel YouTube ini setiap hari jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Pertama-tama saya akan bahas apa sih sebenarnya price action itu. Investopedia mendefinisikan price action sebagai berikut. Price action is the movement of a securities price plotted over time. Price action forms the basis for all technical analysis of a stock, commodity, or other asset charts. Banyak trader ketika ditanya menggunakan teknik trading apa, jawabannya adalah price action. Padahal seperti yang kita lihat bersama-sama di Investopedia, price action itu sebenarnya bukanlah sebuah teknik trading. Price action itu artinya adalah simply pergerakan harga yang diplot di chart. Baru kemudian datanglah analisa teknikal yang mempelajari dan memberi tafsir terhadap price action yang sudah terjadi di masa lalu itu beserta volumenya. Disitulah baru muncul yang namanya teknik. Jadi kalau sekarang ini kita mendengar ada teknik trading price action, itu adalah price action yang sudah mengalami penyempitan makna. Analisa teknikal itu bisa kita bagi ke dalam dua kategori besar. Pertama adalah analisa teknikal klasik dan yang kedua adalah analisa teknikal modern. Analisa teknikal klasik itu contohnya seperti candlestick, line studies, dan chart pattern. Sedangkan analisa teknikal modern itu adalah analisa yang menggunakan formula atau rumus statistik atau matematika. Ini seperti moving average, RSI, stokastik, MACD, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya kurang tepat jika seseorang itu trading menggunakan analisa teknikal modern, lalu dikatakan itu bukanlah teknik trading price action. Karena baik analisa teknikal modern maupun analisa teknikal klasik, keduanya itu hanyalah merupakan interpretasi atau tafsir saja terhadap price action. Teknik trading price action yang akan saya bahas di video ini adalah teknik trading price action yang saya anggap paling praktis dan paling sering kita jumpai dalam kegiatan trading sehari-hari. Pertama-tama kita akan bahas dulu soal support and resistance ya. Karena support and resistance ini adalah tujuan final dari semua studi analisa teknikal, baik itu klasik maupun modern. Support adalah sebuah area di mana ketika harga mendekati atau menyentuh area tersebut, maka harga berbalik arah atau mantul ke atas. Sebagian orang menyebut support ini sebagai floor, sebagai alas atau sebagai lantai begitu ya teman-teman, agar lebih mudah dipahami. Sedangkan resistance adalah kebalikannya ya teman-teman. Jadi ketika harga bergerak naik, kemudian harga menyentuh area resistance ini, maka harga itu dia mantul atau bergerak kembali ke arah bawah. Sebagian orang menyebut resistensi ini sebagai atap. Mengapa sih support and resistance ini adalah tujuan final dari semua studi analisa teknikal? Karena semua keputusan untuk melakukan buy atau melakukan sell itu dilakukan di sekitar area support dan resistance ini. Karena support and resistance ini adalah titik balik dari pergerakan harga. Kita lanjut ke teknik trading price action
di mana kita bisa mengidentifikasi dan sekaligus meramal tren, ya teman-teman. Jadi untuk identifikasi tren, pada teknik trading price action ini kita menggunakan apa yang biasa disebut orang sebagai struktur market. Pada chart yang Anda lihat di monitor ini kondisinya adalah tren bullish ya teman-teman, atau tren naik. Dari mana taunya? Ya sebenarnya kita dengan secara mudah kita lihat saja kan kelihatan ya kan, tanpa menggunakan tool apapun kan kelihatan arahnya kan naik ya teman-teman. Itu namanya naik, tren naik atau tren bullish. Struktur market yang ada pada tren bullish itu adalah higher high dan higher low ya teman-teman. Di sini ada low, kemudian di sini ada high, selanjutnya ini adalah higher low, dan ini adalah higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, dan seterusnya. Di sini kita juga melihat adanya uptrend line yang berwarna biru ini ya teman-teman, yang dia adalah sebuah trend line yang menghubungkan low-low yang semakin tinggi, dan dalam kondisi yang bullish seperti ini, uptrend line ini bertindak sebagai support. Tadi ingat ya teman-teman, support itu dia adalah lantai. Jadi dia itu bertindak fungsinya untuk menjaga harga untuk tidak jatuh lebih rendah. Lalu bagaimana cara tradingnya? Saya akan jelaskan ya teman-teman. Jadi di dalam sebuah kondisi tren yang bullish, kita hanya mau ambil posisi buy. Di mana kita ambil posisi buy-nya? Yaitu ketika harga itu dia berada di antara atau di dekat trend line supportnya ini ya teman-teman. Tadi kita sudah belajar, kita tahu bahwa area support adalah area yang paling baik kalau kita itu ingin melakukan open posisi buy. Dan kalau teman-teman melihat ini ya teman-teman, ini adalah sebuah pelajaran yang sangat penting sekali, bahwa di market itu seringkali kondisinya itu tidak sempurna ya. Jadi harga itu dia bisa menyentuh trendline supportnya ini, harga bisa menyentuh supportnya ini, tapi terkadang harga juga tidak menyentuh atau belum menyentuh supportnya seperti ini, kemudian dia sudah bablas ke atas ya teman-teman. Itu adalah realita yang mau tidak mau kita itu harus terima di market. Pak Setio, kenapa kita itu buy-nya harus di higher low-nya ini Pak? Kenapa kita tidak buy di higher high-nya ini? Saya akan jelaskan ya teman-teman. Pertama, of course logika aja ya, kalau kita mau beli itu maunya kan beli di harga yang lebih rendah, betul nggak? Ya kan? Kalau kita beli di higher high ini ya otomatis kita beli di harga yang mahal ya kan? Kita nggak mau beli di harga yang mahal ya teman-teman. Kita mau beli di harga yang murah ya. Itu adalah alasan logis yang pertama. Kemudian kalau kita bicara soal siklus market dalam struktur market ya, dalam tren yang bullish seperti ini ya teman-teman, kita harus bisa membedakan pergerakan yang trending dan pergerakan yang korektif ya. Seperti ini ya teman-teman, kita melihat ini adalah pergerakan naik, ini adalah pergerakan yang trending atau impulsif ya. Kemudian pergerakan turun ini adalah pergerakan korektifnya ya. Jadi ini korektif, ini impuls, ini korektif, ini impuls atau trending, korektif, impuls, korektif ya. Teman-teman, artinya apa? Artinya dalam tren yang bullish, kita itu melakukan open posisi buy setelah market itu mengalami koreksi ke bawah. Jadi kita bisa buy di harga yang paling murah. Itu tadi adalah soal identifikasi tren ya teman-teman. Sekarang kita akan lanjut bagaimana kita menggunakan teknik trading price action untuk meramal tren ya. Dan ini ada hubungannya dengan reversal dari tren yang sebelumnya. Kalau kita di contoh ini ya teman-teman, kita tahu ini adalah tren bullish ya. Dan kita itu bisa tahu bahwa tren itu dia akan mengalami perubahan atau akan dia reverse, dia akan balik ya teman-teman, dari tren bullish menjadi tren bearish. Itu kita harus tahu awalnya dulu ya. Awalnya itu adalah ketika terjadi breakout ini ya teman-teman. Ketika terjadi breakout, yaitu trendline support yang tadinya dia menjadi support ya teman-teman, ternyata dia breakout, dia jebol
ya teman-teman ya. Pasti support and resistance itu pasti akan jebol, jadi nggak ada yang bertahan selamanya ya teman-teman. Ketika dia mengalami breakout ini adalah awal mula terjadinya reversal atau terjadinya tren yang baru ya. Jadi ketika dia sudah mengalami breakout ini, disinilah titik awal kita berpikir, kita meramal begitu ya, wah ini akan terjadi tren yang baru, yaitu tren bearish. Kemudian di sini saya menulis SBR ya teman-teman. SBR ini adalah singkatan dari support become resistance. Artinya apa? Ada sebuah prinsip utama dalam support and resistance itu yang mengatakan sebuah support yang tertembus akan menjadi resistance dan sebaliknya ya. Jadi ketika di masa lalu trendline ini dia berfungsi sebagai support, di sini berfungsi sebagai support, di sini juga ya teman-teman. Ketika dia jebol, maka dia fungsinya berubah menjadi apa? Menjadi resistance ya. Di sini kita melihat ada satu sebenarnya di sini ya teman-teman. Jadi dia justru sekarang berganti fungsi menjadi resistance. Sekarang harga itu ketika dia menyentuh trendline-nya ini dia malah balik mantul ke bawah ya. Di sini juga sama ya teman-teman. Ketika harga bergerak naik mendekati trendline-nya ini, harga mantul ke bawah ya. Dan disinilah sudah confirm bahwa terjadi tren bearish yang baru ya teman-teman. Dan kita tradingnya gimana? Kita bisa trading setelah terjadi breakout ini ya teman-teman. Kita bisa entry sell ketika harga itu dia retest ke trendline resistance-nya ini. Sekarang dia sudah menjadi resistance ya teman-teman. Kita bisa entry sell di sini, kita juga bisa entry sell di sekitaran sini. Dan karena trennya itu sudah berubah menjadi bearish ya teman-teman, otomatis struktur marketnya juga sudah berubah ya. Kalau di tren bullish tadi itu adalah higher high dan higher low, maka di sini pada tren bearish itu struktur marketnya adalah lower high dan lower low. Itu tadi adalah pengenalan atau introduction atau pemanasannya doang ya teman-teman. Teknik trading yang lebih advance itu nanti akan kita bahas di belakang. Saya akan merecap 6 hal yang tadi kita sudah belajar ya teman-teman. 6 hal ini penting karena ini adalah dasar bagi kita nanti untuk masuk ke teknik yang lebih advance ya. Jadi ini supaya Anda nggak lupa ya teman-teman. 6 hal itu adalah, pertama adalah kita tadi sudah belajar mengidentifikasi dan meramal tren. Yang kedua, kita juga sudah belajar tentang support and resistance. Yang ketiga, kita sudah belajar soal struktur market. Keempat, soal reversal. Kelima, soal trend line. Dan keenam, soal breakout. Sekarang saya akan bahas soal garis horizontal ya teman-teman. Garis horizontal ini termasuk dalam kategori line study sama seperti trend line tadi ya. Jadi trend line dan garis horizontal itu adalah dua buah line studies yang menurut saya itu akan paling sering kita temui sebagai day trader itu dalam kegiatan trading sehari-hari ya. Jadi ini sangat-sangat super penting sekali. Seperti halnya trend line ya teman-teman, garis horizontal ini juga berfungsi sebagai support and resistance. Yang mana itu juga artinya bahwa garis-garis horizontal ini adalah tempat titik balik atau turning point di mana kita akan melakukan open posisi buy atau sell kita. Jadi contoh tradingnya itu seperti ini ya teman-teman. Ingat ya teman-teman, ini contoh saja ya. Nanti pembahasan lebih detailnya bagaimana cara entry-nya kita akan bahas lebih detail di belakang ya teman-teman. Jadi ini agar supaya Anda tahu saja, oh kira-kira karena garis horizontal ini adalah merupakan turning point atau titik balik, maka di area itu adalah area yang ideal untuk melakukan trading ya, baik buy maupun sell ya teman-teman. Jadi begini, kita tahu yang di atas ini adalah 1.1475, ini adalah euro USD di chart daily ya teman-teman. Ini adalah resistance ya. Artinya apa? Pada area 1.1475 ini adalah area yang bagus untuk melakukan open posisi sell. Kenapa? Karena sekali lagi ini adalah area resistance dan di mana terjadi potensi titik balik di situ atau turning point di situ. Nangkap ya teman-teman. Oleh karena itu ini adalah area sell kita, di sini adalah area sell kita, di sini area sell kita, dan di sini juga area sell kita ya.
Lalu kemudian di bawah adalah support ya teman-teman, 1.0520 ini sama ya, tapi dia support. Jadi kebalikannya begitu ya teman-teman. Jadi di sini adalah area buy kita dan di sini juga adalah area buy kita. Sangat simpel sekali. Dan ini adalah contoh false breakout yang lainnya ya teman-teman. Jadi harga mengalami breakout di bawah supportnya ini, tapi dia sebentar saja, kemudian dia gagal turun, dia naik kembali ya teman-teman. Artinya ini adalah false breakout lagi. Kemudian ketika harga retest ke sini, ternyata harga ini tertahan di level 1.0520 ini. Artinya apa? Level 1.0520 yang sempat menjadi resistance ini balik lagi menjadi support ya teman-teman, seperti itu. Artinya ini adalah false breakout ya. Dan kemudian harga dibawa terbang naik ke atas ya teman-teman. Dan kemudian di sini terjadi breakout. Ya, di sini benar-benar terjadi breakout di atas resisten 1.1475 ini ya teman-teman. Artinya apa? Seperti prinsip yang tadi kita sudah belajar, resistance yang tertembus akan menjadi support ya. Jadi 1.1475 ini dulunya dia adalah resisten, setelah dia jebol ke atas dia menjadi support. Dan di sini kita kembali melihat ketidaksempurnaan market ya teman-teman, di mana harga itu sebenarnya dia mencoba untuk retest tapi nggak nyampe di 1.1475, dia sudah kebawa terbang ke atas ya teman-teman. Dan di sini biasanya kita itu akan ketinggalan harga, jadi kita ketinggalan buy-nya ya teman-teman. Kita nggak jadi profit nih di sini. Kenapa? Karena kita itu kan nunggu harga itu untuk menyentuh, at least ya, untuk menyentuh 1.1475-nya itu, tapi karena dia itu tidak tersentuh ya teman-teman, dia sudah terbang duluan, biasanya kita akan ketinggalan market. Dan kalau kita ketinggalan market seperti ini, tidak usah dikejar ya, biarin aja, karena kesempatan itu akan selalu ada di market. Kita sekarang masuk ke teknik yang advance atau teknik pamungkasnya ya teman-teman, dimana kita akan menggabungkan semua tadi yang kita sudah belajar itu ke dalam sebuah strategi atau teknik yang fix begitu ya. Entry-nya di mana, analisanya seperti apa, stop loss-nya di mana, targetnya di mana, dan lain sebagainya. Pokoknya ini adalah setup yang lengkap begitu ya teman-teman. Jadi ada 5 unsur ya teman-teman dari teknik price action ini, yaitu pertama adalah trend, kedua adalah support and resistance, ketiga adalah line studies, keempat adalah breakout, dan kelima adalah candlestick. Kita akan meramu kelima hal ini menjadi sebuah setup trading yang profitable. Pembahasan tentang candlestick memang sengaja saya letakkan di bagian akhir ketika membahas soal teknik price action yang advance ini ya teman-teman, karena candlestick adalah entry triggersnya. Ada 3 pola candlestick yang menurut saya paling sering terjadi di market dan juga paling profitable dan paling akan sering kita jumpai di market. Pertama adalah inside bar, kedua adalah outside bar, dan yang ketiga adalah pin bar. Kita bahas soal inside bar ya teman-teman. Jadi inside bar itu sangat mudah sekali seperti yang Anda lihat pada contoh gambar ini ya. Ada 2 buah candle yang saya nomerin ya teman-teman, saya beri angka 1 dan 2. Jadi candle merah yang angka 1 ini kita sebut sebagai mother bar. Sedangkan candle yang nomor 2 yang kecil ini kita sebut sebagai inside bar. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan ya teman-teman, bahwa yang namanya inside bar itu adalah sebuah candle, yaitu candle nomor 2 ini yang keseluruhan panjangnya itu dia tertutupi oleh mother bar-nya yang candle nomor 1 ini. Pak Setio, bukankah ini adalah pola candlestick harami, Pak? Anda betul ya teman-teman, bahwa sebenarnya inside bar itu mirip-mirip dengan pola candlestick harami. Akan tetapi inside bar ini ada sebuah interpretasi atau tafsir yang unik ya kalau dibandingkan dengan harami ya teman-teman, yaitu bahwa inside bar ini dia sifatnya itu lebih netral. Ini berbeda sekali dengan harami, which is ada bullish harami dan bearish harami. Seperti yang sedang Anda lihat ini, kalau kita melihatnya dari perspektif harami, maka ini disebut sebagai bullish harami karena candle inside bar-nya ini yang nomor 2-nya ini dia adalah candle bullish.
Dan cara trading bullish harami ini adalah standarnya ya teman-teman, itu kita melakukan open posisi buy ketika terjadi breakout di atas high daripada mother bar-nya ini. Akan tetapi kalau inside bar itu dia netral ya teman-teman. Jadi tradingnya itu ya tinggal menunggu arah breakout-nya aja. Kalau dia breakout-nya itu di atas daripada mother bar-nya, maka tradingnya adalah trading buy. Akan tetapi sebaliknya kalau ternyata breakout-nya itu terjadi di bawah low daripada mother bar-nya ini, maka tradingnya adalah trading sell. Meskipun kalau misalkan dari sudut pandang harami, pola yang terjadi itu adalah bullish harami. Ini adalah contoh bagaimana kita menggabungkan garis horizontal dengan inside bar untuk trading ya teman-teman. Perhatikan ini sangat penting sekali. Di sini kita perhatikan, di sini ada level 1.1405 yang dia bertindak di sini sebagai resistance ya teman-teman. Kita tahu di sini dia bertindak sebagai support dulu, kemudian di sini dia jebol, kemudian dia setelah jebol ini jadi resistance ya teman-teman. Ada banyak ekor di sini, ada banyak resistance di sini ya, 1, 2, 3, 4 ya teman-teman. Kemudian harga turun kembali ya. Kemudian harga naik lagi ya teman-teman, dan di sini kita melihat apa nih? Kita melihat inside bar ya. Yang merah ini adalah inside bar-nya, sedangkan yang hijau ini adalah mother bar-nya ya teman-teman. Dan kita melihat candle merah atau candle inside bar ini ukurannya itu dia tertutupi oleh seluruh ukuran dari mother bar-nya ini ya. Jadi ini adalah formasi inside bar. Oleh karena itu tradingnya gimana? Tradingnya adalah kita melakukan open posisi sell. Kenapa ke open posisinya sell nggak buy Pak? Karena pertama, ini dia sedang ada di area resistance ya teman-teman. Kita tadi belajar bahwa kalau harga itu ada di resistance, lebih baik kita melakukan open posisi sell. Kenapa? Karena ini adalah berpotensi menjadi titik balik atau turning point ke arah bawah ya. Kemudian triggernya adalah ketika inside bar-nya ini, pola inside bar-nya ini mengalami breakout di bawah low daripada mother bar-nya yang berwarna hijau ini ya teman-teman. Jadi di sini ketika harga break di bawah low daripada mother bar-nya ini, maka di sini kita bisa ambil open posisi sell. Di sini ada dua macam entry ya teman-teman. Jadi pertama itu adalah ada trader-trader itu yang dia tidak menunggu candle yang ini untuk close dulu ya teman-teman. Jadi begini, ini kan inside bar nih ya kan. Ketika candle atau harga itu dia break 1 pips aja atau 2 pips di bawah low daripada mother bar-nya ini, itu dia langsung hajar sell ya. Jadi dia nggak nunggu candle yang ini itu untuk close dulu ya teman-teman. Ini adalah tipe trader yang agresif. Sedangkan teknik entry yang kedua itu bisa saya sebut sebagai teknik entry yang konservatif. Itu artinya adalah trader itu menunggu candle ini ya, candle signalnya ini ya teman-teman, dia untuk close dulu. Kalau dia close benar-benar di bawah low daripada mother bar-nya ini, maka pada next candle-nya yang berwarna hijau kecil ini ya teman-teman, itu adalah entry-nya ya. Jadi sekali lagi ada dua nih teknik entry. Pertama adalah yang agresif, yang tidak menunggu candle itu untuk close. Yang kedua adalah teknik entry yang konservatif, yang menunggu dulu candle-nya itu untuk close, kemudian entry-nya baru di next candle-nya. Stop loss-nya juga bisa ada dua versi ya teman-teman untuk posisi sell ini. Pertama adalah kita bisa meletakkan stop loss-nya itu di high daripada inside bar-nya ini, atau kita juga bisa meletakkan stop loss-nya itu di high daripada mother bar-nya ini. Untuk target profitnya, saya menyarankan risk reward ratio-nya itu minimal 1:1. Jadi kalau misalkan stop loss-nya itu adalah 50 pips, maka target profitnya harus minimal itu juga 50 pips. Tapi kalau saya selalu menyarankan risk reward ratio-nya itu minimal 1:2 ya teman-teman. Jadi jika stop loss-nya itu adalah 50 pips, maka targetnya itu minimal 100 pips. Sekarang kita akan melihat studi kasus di mana inside bar digabungkan dengan trend line ya teman-teman.
Jadi seperti yang Anda lihat di monitor ini, yang ada adalah downtrend line, artinya trennya sedang bearish, sedang turun ya teman-teman. Dan di sini kita melihat muncul apa nih? Muncul inside bar di mana? Di sini ada inside bar ya teman-teman. Kejadiannya itu persis pada trend line-nya ya. Jadi saya akan gedein sedikit ya teman-teman. Jadi ini kita melihat ya, di sini ada mother bar ya teman-teman. Kemudian ini adalah inside bar-nya ya. Dan yang menarik di sini teman-teman, breakout-nya itu dia tidak terjadi pada next candle-nya, tapi dua candle next-nya, next to candle-nya ini ya teman-teman, 1, 2. Di sini baru terjadi breakout-nya ya. Dan ini penting juga bagi teman-teman untuk mengetahui, ini disebut sebagai multiple inside bars. Artinya apa? Breakout-nya itu memang dia menunggu atau lebih dari 1 bar begitu ya teman-teman. Dalam kasus ini 2 bar, tapi seringkali juga ada mungkin 3 bar, 4 bar dan seterusnya ya teman-teman. Pokoknya selama next candle-nya itu tidak ada yang break dari mother bar-nya ini, maka itu tetap dikategorikan sebagai inside bar-nya ya teman-teman. Dan kalau kita trading, maka di sini kita ambil posisi apa? Posisi sell dong ya. Pertama trennya sedang bearish, kemudian terjadi inside bar dan breakout-nya terkonfirmasi ke arah bawah ya. Di sini kita melakukan open posisi sell ya, atau kita menunggu close-nya candle ini ya teman-teman. Maka di sini kita open posisi sell dengan stop loss di atas inside bar atau di atas mother bar-nya ini, atau pada high ya, pada high inside bar atau pada high daripada mother bar-nya ini. Itu tergantung dari kita masing-masing aja ya teman-teman. Kalau saya sih suka meletakkan ya sedikit ya, sekitar beberapa pips di atas high lah ya, di atas high daripada mother bar-nya ini. Saya juga ingin menambahkan ya teman-teman, bahwa lokasi terbentuknya inside bar itu dia tidak wajib atau tidak harus terbentuknya itu di sekitaran trendline resistance ini ya teman-teman. Kalau dia terbentuk di sekitaran trendline resistance ini, itu ideal banget ya. Akan tetapi bisa juga teman-teman, dia itu terjadi tidak pada trendline resistance-nya. Kenapa? Karena seperti yang tadi saya sudah katakan, market itu seringkali tidak sempurna ya teman-teman. Jadi misalkan kasus kayak gini nih, nah kasus kayak gini ya teman-teman, ini pada kondisi yang sama, yaitu trennya sedang bearish ya. Di sini kita melihat ada inside bar ya teman-teman, tapi dia itu tidak terjadi pada persis di trendline resistance-nya ini ya, sedikit di bawah trendline resistance-nya ini ya teman-teman. Akan tetapi ini adalah inside bar yang valid ya. Jadi kalau misalkan ini adalah mother bar-nya dan ini adalah inside bar-nya ya teman-teman. Jadi ketika harga break di bawah low daripada mother bar-nya ini, maka ini juga tetap memunculkan sinyal sell. Pola candlestick selanjutnya adalah outside bar, dan kalau kita mendengar namanya saja, kita sudah tahu bahwa outside bar ini adalah kebalikan dari inside bar. Kalau inside bar tadi itu mirip dengan harami, outside bar ini mirip dengan engulfing. Seperti inside bar, outside bar adalah sebuah pola candlestick yang terdiri dari 2 candlestick. Candlestick yang pertama, yaitu candle yang nomor 1 ini ya teman-teman, itu keseluruhan ukurannya itu tertutupi oleh candlestick yang berwarna hijau ini. Nah, candlestick yang berwarna hijau inilah yang disebut sebagai outside bar. Yang sedang Anda lihat ini adalah outside bar bullish ya, atau sama dengan bullish engulfing ya teman-teman, di mana candle yang nomor 2 ini itu warnanya hijau dan ukurannya itu lebih besar mencaplok candle yang berwarna merah yang nomor 1 ini ya. Kemudian open posisi buy-nya adalah ketika pada opening dari next candle-nya yang ini. Sedangkan untuk outside bar yang bearish itu sama dengan bearish engulfing ya teman-teman. Jadi dibalik aja. Jadi kalau pada outside bar yang bearish, maka candle nomor 2-nya inilah yang merah dan ukurannya besar, sedangkan candle nomor 1 ini adalah candle hijau yang ukurannya kecil. Berikut adalah contoh studi kasus gabungan antara garis horizontal dengan outside bar bearish ya teman-teman. Di sini ada level 1.1120, which is ketika dia di sini dia berfungsi sebagai support, ketika jebol di sini dia berganti fungsi menjadi resistance ya teman-teman, 1, 2.
Dan di sini kita melihat ada outside bar bearish tepat di 1.1120 ini di area ya teman-teman, seperti itu. Maka kita ambil posisi sell itu ketika opening dari candle kecil yang ini ya teman-teman, kita open posisi sell ya. Dan untuk stop lossnya kita letakkan di sedikit begitu ya, di high daripada candle merahnya ini, candle outside barnya ini ya teman-teman, seperti itu dengan risk reward ratio minimal 1:2 ya. Jadi kalau sekali lagi kalau stop lossnya itu 50 pips, maka targetnya itu juga harus minimal itu 100 pips. Salah satu hal yang menarik dari outside bar ini ya teman-teman, sifatnya itu bisa reversal tapi bisa juga continuation. Seperti contoh yang sedang Anda lihat ini ya teman-teman, pada bagian yang saya beri nomor 1 ini adalah contoh outside bar reversal ya, karena dia berasal dari trend bearish yang dari sini ya teman-teman. Sedangkan yang nomor 2 ini adalah continuation ya. Kenapa? Karena dia terjadi ketika market itu sedang bullish. Artinya apa? Ini adalah outside bar continuation. Sedangkan ini adalah gambar chart yang sama ya teman-teman, hanya saja dengan perspektif yang berbeda. Karena di sini saya menggambar atau ada trend line ya, ada uptrend line di sini ya teman-teman, sekedar untuk menunjukkan bahwa memang di sini telah terjadi outside bar bullish pada trend line-nya. Pola candlestick selanjutnya adalah apa yang disebut dengan pin bar. Yang sedang Anda lihat ini adalah bullish pin bar ya teman-teman. Jadi bodinya itu kecil aja di atas, dan yang kita perlu perhatikan adalah ekor atau wick-nya yang panjang yang di bawah ini yang menunjukkan adanya penolakan atau rejection ke arah bawah. Jadi dia mensinyalkan sinyal bullish atau sinyal buy. Sedangkan untuk warna bodinya ini nggak relevan ya teman-teman, dia bisa merah, dia bisa juga hijau ya teman-teman. Jadi nggak penting apa warna bodinya, yang penting adalah ekornya ini dia panjang ke bawah. Kalau kita perhatikan, bullish pin bar ini bentuknya seperti hammer ya teman-teman, akan tetapi berbeda dengan hammer yang dia adalah sebuah pola reversal. Bullish pin bar ini dia memang typically biasanya dia memang reversal ya teman-teman, dari bearish begini kemudian reversal bullish ya. Akan tetapi dalam penggunaannya itu dia juga bisa digunakan dalam konteks continuation. Sedangkan ini adalah contoh dari bearish pin bar ya teman-teman. Jadi bentuknya itu mudah sekali kebalikan daripada bullish pin bar tadi. Berikut adalah contoh kasus kombinasi antara garis horizontal dengan bearish pin bar ya teman-teman. Di sini ada level 1.0897, ini adalah resistance ya teman-teman. Ketika dia harga mencapai ke sini dia turun ya. Kemudian harga retest ke sini dan kita melihat di sini ada apa teman-teman? Di sini ada bearish pin bar ya. Jadi dalam kasus ini kita melihat bahwa bodinya ini itu hijau ya teman-teman. Bodinya itu hijau dan dia ada ekor sedikit ke bawah sini, which is itu nggak apa-apa ya teman-teman. Ini masih dikategorikan sebagai bearish pin bar yang valid. Settingan tradingnya seperti ini ya teman-teman. Jadi entry-nya itu ada dua alternatif ya. Pertama adalah setelah terbentuk bearish pin bar-nya ini ya teman-teman, maka pada next candle-nya ini kita bisa langsung ambil open posisi sell ya. Atau ada juga orang-orang itu yang dia menggunakan teknik, dia sell-nya itu pada setengah daripada body pin bar-nya ini ya teman-teman. Jadi Anda pilih yang mana itu of course terserah masing-masing aja. Seperti itu ada dua pilihan yang ada yang kita bisa lakukan ya untuk entry sell-nya ya teman-teman. Sedangkan untuk stop loss-nya kita letakkan sedikit di high daripada bearish pin bar-nya ini ya. Dan kemudian untuk targetnya prinsipnya sama ya teman-teman, itu kita menggunakan risk reward ratio itu minimal 1:2. Sedangkan ini adalah contoh bahwa bearish pin bar itu dia bisa muncul dalam konteks reversal seperti ini, atau dia juga bisa muncul dalam konteks continuation seperti ini. Kemudian ini adalah contoh dari bullish pin bar yang muncul di support garis horizontal ya teman-teman, yang menunjukkan sekali lagi ini adalah adanya rejection atau penolakan harga untuk bergerak di bawah supportnya ya teman-teman. Jadi ini memunculkan sinyal buy atau sinyal bullish, dan kita bisa buy pada opening next candle-nya ini, atau kita sekali lagi bisa menunggu buy-nya itu di sekitar 50% dari panjang bullish pin bar ini. Berikut adalah penggabungan pin bar dengan moving average ya teman-teman. Di sini kita tahu moving average-nya bertindak sebagai support. Trennya sedang bullish ya teman-teman, dan kemudian ini terjadi bullish pin bar pada area moving average-nya ya. Jadi ini memunculkan sinyal buy.
Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan. Dan kalau memang bermanfaat, silakan Anda bisa subscribe, Anda bisa like video ini, Anda bisa share ke teman-teman dan ke grup-grup trading Anda. Dan jika Anda punya pertanyaan, komen, saran, kritik, silakan Anda bisa komentar, tulis komentar Anda di kolom komentar. Dan saya juga mengundang Anda untuk setiap hari jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat untuk datang join ke live trading signal saya setiap hari ya teman-teman, agar Anda juga bisa melihat seperti apa penerapan teknik price action ini di dalam kegiatan trading saya sendiri sehari-hari ya. Sampai berjumpa di video edukasi saya yang selanjutnya dan salam cuan.